peserta Latsar CPNS Golongan 3, Angkatan 11 tahun 2020. Dalam video ini, saya menjabarkan pelaksanaan program aktualisasi yang saya lakukan selama agenda 4, agenda habituasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjawab isu yang saya angkat tentang belum optimalnya sistem pembelajaran daring mahasiswa di program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Manado, terutama pada mata kuliah Pengetikan Bisnis 1. Dalam pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS, terdapat 5 kegiatan yang saya lakukan, yaitu yang pertama, melakukan pengumpulan data awal. Dalam kegiatan yang pertama ini, ada 3 tahapan. Yang pertama, melakukan pertemuan dengan ketua jurusan dan meminta masukan tentang pelaksanaan aktualisasi. Tahapan yang kedua, melakukan pertemuan dengan ketua program studi tentang pelaksanaan aktualisasi. Tahapan yang ketiga, menyampaikan jadwal dan pembimbingan kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan pertama ini, saya sebagai dosen yang tergabung dalam suatu organisasi pendidikan, wajib untuk memberitahukan kepada atasan tentang rencana kegiatan yang akan saya lakukan, sekaligus meminta masukan dan menyampaikan jadwal dan perkiraan akan kembali melaporkan perkembangan atas kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan kedua, membuat materi ajar dari mata kuliah Pengetikan Bisnis 1. Dalam kegiatan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, mendiskusikan dengan tim pengajar tentang materi apa saja yang akan diajarkan selama 1 semester. Di tahapan ini, saya berdiskusi dengan tim pengajar mata kuliah Pengetikan Bisnis 1 yang kebetulan juga menjabat sebagai ketua program studi tentang pembelajaran 1 semester beserta materi yang disesuaikan dengan kondisi pandemi virus corona saat ini. Tahapan kedua, mencari literatur dan aplikasi yang terkait dengan materi kuliah. Saya mencari aplikasi yang terkait dengan materi kuliah yang kemudian disepakati dengan tim pengajar untuk menggunakan aplikasi Rapid Typing sebagai aplikasi untuk membantu mahasiswa dalam belajar mengetik. Tahapan yang ketiga, menyusun materi ajar ke dalam bahan ajar yang akan digunakan secara daring. Materi ajar daring yang disesuaikan dengan pandemi saat ini, saya buat bahan ajar seperti video pembelajaran dan buku petunjuk penggunaan aplikasi Rapid Typing. Kegiatan yang ketiga, membuat buku petunjuk penggunaan aplikasi daring. Dalam kegiatan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan buku panduan dari internet. Kemudian tahapan yang kedua, menyusun buku petunjuk penggunaan berbagai aplikasi yang digunakan. Tahapan yang ketiga, membagikan buku petunjuk penggunaan aplikasi daring lewat website jurusan. Kegiatan keempat yang saya lakukan adalah melaksanakan proses pembelajaran daring di kelas Pengetikan Bisnis 1. Terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, menyiapkan RPS dan bahan ajar di kelas daring. Yang kedua, hadir di kelas daring tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sesuai agama keyakinan masing-masing, memberi salam, dan cek presensi sebelum memulai kelas daring. Yang keempat, mendiskusikan bersama mahasiswa tentang komitmen kelas daring dan konsekuensinya. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran daring melalui aplikasi Zoom. Tahapan-tahapan ini penting agar mahasiswa mengetahui apa yang akan dipelajari selama 1 semester. Mahasiswa juga belajar untuk disiplin dan berkomitmen dengan apa yang disepakati, serta belajar untuk saling menghormati dan bertoleransi dengan sesama teman dan dosen. Kegiatan kelima yang saya lakukan yaitu melakukan evaluasi pembelajaran mata kuliah Pengetikan Bisnis 1. Dalam kegiatan ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, mengajak mahasiswa melakukan permainan mengetik lewat aplikasi Rapid Typing online.
Yang kedua, membuat indikator penilaian pribadi untuk menilai perkembangan mahasiswa. Yang ketiga, mencatat hasil evaluasi permainan mengetik yang diadakan 1 minggu sekali. Evaluasi yang dilakukan ini sebagai bahan untuk pertanggungjawaban dan penilaian perkembangan mahasiswa di setiap pertemuannya. Demikianlah kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan di program studi administrasi bisnis jurusan administrasi bisnis Politeknik Negeri Manado dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka dan peran kedudukan ASN dalam NKRI. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu saya dalam pelaksanaan aktualisasi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada Coach Bapak Edi Abdullah dan mentor Bapak Effendi Rashid atas bimbingan, masukan, saran selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Tidak lupa juga terima kasih kepada penguji saya, Bapak Sulkaidir, atas masukan dan saran saat seminar rancangan aktualisasi. Terima kasih kepada panitia penyelenggara Latsar CPNS, Bapak dan Ibu Widya Iswara di Puslatbang KMP LAN Makassar yang sudah banyak membagikan ilmu dan pengetahuan. Serta terima kasih untuk teman-teman Angkatan 11 atas kebersamaannya walaupun hanya lewat daring.